Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like, beb. Nah, jadi gini, beb, sesuai dengan judul thumbnail yang sudah kalian baca ya, yang namanya seorang laki-laki dan perempuan itu adalah suatu aduh ada maling, beb. Ada maling di belakang. Nah, jadi yang harus kalian ketahui, beb, seorang suami dan istri, jika kalian hubungannya itu udah nggak romantis lagi, atau hubungannya yang sudah hambar, ibaratnya udah nggak ada hubungan yang seperti awal-awal menikah gitu ya. Kalau kita awal-awal menikah tuh kan aduh ada maling, beb. Maaf, beb ya, tetangga sebelah gangguin, beb. Jadi awal-awal kita menikah tuh kan biasanya kan hubungan tuh kan masih hangat-hangatnya ya, beb ya, masih romantis-romantisnya, masih yang manis-manis gitu. Kau lah bulan lah kau bintang gitu ya. Tapi kalau udah usia pernikahan itu udah lama gitu ya, pasti hubungan itu makin lama makin hambar gitu. Aduh Mali. Jadi hubungan tuh makin lama makin hambar, beb. Nah, jadi tergantung kita suami dan istri bagaimana cara agar hubungan kita itu bisa tetap harmonis dan hangat. Nah, bagaimana cara mempertahankan hubungan yang harmonis dan tetap hangat itu? Nah, caranya itu, beb, kalian begini. Kita kan dalam suatu pernikahan itu pasti di usia pernikahan kita setahun atau 2 tahun atau 3 tahun pasti udah mempunyai anak ya. Mungkin anak kita udah 1, 2, 3, 4 atau lebih dari 4 gitu ya, beb ya. Nah, dengan bertambahnya usia pernikahan kita, otomatis sang istri juga pasti akan sibuk gitu dengan rutinitasnya, mengurus rumah, mengurus anak-anak gitu ya. Belum lagi misalnya seorang istri itu dia bekerja gitu ya. Jadi dia membagi waktu antara pekerjaan, rumah, anak, dan suami itu memang sangat-sangat sibuk, beb. Dan butuh ekstra kesabaran dan butuh ekstra waktu gitu ya. Nah, sementara suami juga begitu, beb. Ini mengapa lah ya, nggak konsen aku. Nah, si suami begitu juga, beb. Molly, jebak mama, Molly. Jangan ditarik, Molly. Sorry ya, beb ya. Kita gini kan lah ya, biar selesai kita ya. Nah, jadi kita lanjutkan ya, beb. Nah, jadi kita yang namanya suami gitu ya. Suami juga sibuk nih di pekerjaan. Belum lagi beban pekerjaan di tempat pekerjaan tak gimana gitu ya. Nah, ditambah dengan waktu antara suami dan istri itu, waktu berdua tuh nggak punya gitu. Karena sampai rumah sama-sama capek. Si suami udah capek, istri juga udah capek. Jadi pengennya itu sama-sama istirahat gitu ya. Istirahat masing-masing lah begitu ya. Jadi udah nggak punya lagi waktu yang namanya untuk romantis-romantis. Nggak punya waktu lagi untuk kehangatan gitu ya, kebersamaan ya. Jadi ibaratnya si suami sampai ke rumah ya udah mandi, duduk, makan gitu ya, cerita ke anak, terus tidur. Si istri gitu juga, udah selesai aja kerjaan rumah, anak, atau kerjaan dia di luar, sampai di rumah ya udah tidur gitu ya. Nah, setiap hari seperti itu. Nah, yang begitu nggak boleh, beb. Jadi kalau kalian lakukan hal seperti itu, lama-lama hubungan kalian itu bisa renggang. Jadi aturannya kita berumah tangga semakin
lama kita berumah tangga, kalau bisa hubungan itu semakin kuat, semakin erat, bukan malah semakin renggang dan menjauh. Jadi bukan seperti itu, karena kalau hubungan kalian merenggang dan semakin menjauh, nah itulah yang bahayanya. Jadi bisa masuk setan gitu ya, bisa masuk setan jahanam gitu ya Beb ya. Nah jadi apa yang harus dilakukan biar hubungan kalian itu seperti kayak Romeo dan Juliet gitu ya, biar ada kehangatan terus, biar ada keromantisan terus. Nah kalian dalam sebulan itu kalian harus mempunyai waktu gitu, entah sebulan sekali atau sebulan 2 kali, kalian harus punya momen berdua gitu Beb. Momen berdua tuh yang gimana ya, kalian harus keluar rumah gitu. Jadi keluar rumah kalian itu kalian jangan bawa anak ya, anak kalian titip deh sama neneknya gitu ya, atau sama tantenya. Nah jadi kalian keluar rumah berdua gitu, suami istri, kalian kemana gitu, atau dinner kemana, atau nonton berdua, atau bisa jadi kalian itu nginap di hotel berdua. Walaupun misalnya kalian di rumah atau misalnya kalian di kota itu kalian punya rumah gitu ya, nggak apa-apa, kalian nginap aja di hotel. Itu momen kalian berdua Beb. Nah jadi usahakan sebulan itu 2 kali atau sekali deh, kalian harus buat hubungannya seperti itu Beb, biar erat, makin dekat hubungan kalian. Jadi kalau kalian punya waktu berdua seperti itu, otomatis komunikasi kalian itu semakin erat. Jadi kalian bisa cerita gitu lebih intim lagi gitu Beb. Nah sang istri menceritakan unek-uneknya, si suami juga begitu. Karena kalau kalian bawa anak-anak, yang ada nanti kalian nggak konsen gitu Beb ya, kalian nggak konsen dengan diri kalian gitu, malah konsennya ke anak-anak. Nah jadi hubungan seperti itu harus kalian lakukan sebulan itu sekali atau 2 kali ya Beb ya. Nah yang kedua adalah di saat kalian di rumah suami dan istri, walaupun bawaan kalian itu capek, lelah gitu ya, bawaannya pengen serius gitu ya Beb ya. Nah suami coba deh ajakin istrinya itu bercanda gitu ya, istrinya juga gitu, sesekali ajakin suaminya bercanda gitu. Jadi ngomongnya jangan serius melulu Beb, karena kalau serius melulu dalam rumah tangga itu stres Beb ya. Stres banget, bawaannya kaku aja ya, nggak kayak gitu Beb. Rumah tangga tuh kalau bisa yang kocak gitu ya, yang humoris gitu ya, yang bercanda bergurau gitu ya. Nah jadi nggak kaku, happy bawaannya. Jadi harus banyak bercanda dengan suami dan istri gitu ya, jangan diseriusin. Atau sesekali suami itu bantu istri di dapur gitu ya, bantu masak gitu ya. Jadi harus seperti itu, jangan dibiarin istri itu melakukan pekerjaan rumah itu sendiri Beb. Jadi lebih bagus itu dibantu dengan suami gitu. Jadi biar nggak renggang hubungannya, makin akrab gitu, makin kompak gitu Beb ya. Nah yang selanjutnya itu Beb, kalian di saat kalian mau tidur malam nih, kalau besok juga jangan langsung ngorok Beb. Nah kebanyakan pasangan kan kalau jam malam hari langsung tidur ya. Nah sebelum tidur itu ya ajakin si pasangannya itu apa, mesra-mesraan gitu ya, pegang tangan gitu, walaupun kalian tidak melakukan HB gitu ya. Ya udah romantisan aja gitu, cerita gitu ya, pegang tangan, kiss kening istri, peluk sambil tidur gitu ya. Lakukan rutinitas ini setiap malam Beb. Nah jadi itu membuat hati istri itu happy, bahagia gitu ya. Jadi dia setiap harinya itu moodnya itu ya bahagia aja. Gimana nggak bahagia ya setiap malam dikelonin dengan lakinya gitu ya, di tidur dia dipeluk atau diajak bercanda-canda romantisan gitu ya, memang happy kan ya. Nah jadi hal-hal itu memang hal yang sepele ya Beb ya, memang hal sepele yang aku bilang tuh, tetapi dari hal yang sepele itulah bisa membuat hubungan rumah tangga itu semakin erat dan semakin dekat, bukan semakin renggang dan menjauh ya. Enggak. Jadi kalau hubungannya merenggang dan menjauh itu bahaya, ada setan.
masuk orang ketiga nanti beb. Nah jadi harus dipupuk. Nah itulah yang namanya rumah tangga tuh udah sekian lama bertahun-tahun harus tetap dipupuk, jangan tidak dipupuk beb ya. Apalagi misalnya kalian ini tipe suami istri yang ada aja masalahnya. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalah ya beb ya. Nggak ada sih rumah tangga orang yang nggak punya masalah pasti. Cuman tergantung kita menyikapi masalah itu. Ya, kalau kita bisa menyikapinya ya masalahnya nggak semakin besar ya beb ya. Nah jadi seperti itulah biar hubungan suami istri itu semakin dekat dan erat ya beb ya. Nah, semoga kalian paham ya dan thank you.